warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat ya. Wah, jumpa lagi nih bareng saya Gina Febriana di Ekonomi Kreatif. Oke, untuk Anda yang lagi santai ataupun pulang kerja, silakan boleh langsung stay di depan TV ya, ataupun yang menyaksikan kita dari channel YouTube juga selalu menyaksikan ya. Dan kali ini seperti biasa kita akan menghadirkan sosok-sosok yang kreatif yang ini mudah-mudahan bisa memberikan masukan untuk pemirsa semua bagaimana untuk bisa mendapatkan income ataupun untuk berinvestasi tentunya. Nah, kali ini kita akan bahas sesuatu yang memang lagi booming sekali, mungkin dari dulu hingga sekarang memang banyak sekali orang-orang yang mencari yang namanya produk-produk ini ya. Kali ini kita akan bahas tentang geliat industri digital printing di Kota Medan. Oke, dan sudah hadir bersama kita. Yang pertama ada Abang Ihwanul Muhammad ya, dan beliau adalah seorang pelaku usaha dari digital printing. Halo Bang Ihwanul, apa kabar? Ya, kabar baik Kak. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, panggilannya apa Bang Ihwan? Wanol. Wanul biasanya? Wanol. Wanol. Ya. Oke, unik ya. Oke, dan selain itu juga hadir bersama kita seorang pelaku usaha dari digital printing juga, dan beliau anggota produksi, lebih ke produksi ya. Bagian dari kita juga. Bagian dari tim Portal dari Bang Wanul juga, yaitu ada Bang Dedi Ikhtiar. Halo Bang Ded, apa kabar? Alhamdulillah sehat Kak. Sehat ya. Oke, sudah hadir bersama kita dua orang yang sangat luar biasa, punya usaha digital printing yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman semua untuk bisa buka usaha ya mungkin ya. Nanti boleh telepon aja di 0811 6100 386. Sekali lagi di 0811 6100 386. Wah, saya semangat nih hari ini ya. Karena kalau ngomongin soal kreativitas, soal usaha, ya ini memang paling penting banget di zaman sekarang ini, apalagi berbau tentang digital printing yang memang banyak orang mencari-cari ya untuk produk-produk ini. Mungkin saya mau tanya sama Bang Wanul dulu ya. Di depan kita ini sudah ada beberapa produknya, kita kenalin dulu. Nah, ini dia produk-produk digital printing yang sudah dibuat oleh Bang Wanul dan juga Bang Dedi ya. Ini ada apa aja nih Bang? Mungkin dari sini dulu. Saya salfok sama yang ini nih. Ini ada, aku ambil ya. Nah, ini ada gelas. Gelas printingnya ada TVRI. Atau bahasa Indonesianya atau yang biasa sering awam kita dengar apa ya, percetakan gitu ya, atau sablon mungkin ya, sablon biasanya untuk baju gitu ya. Ya tapi memang biasa kita bilang cetak gitu ya Bang. Gimana Bang? Kalau di sekarang ini sih sebenarnya dia digital printing itu base printnya kira-kira kayak gitu. Jadi kayak kita sebenarnya di produksi itu base printnya, basis cetaknya itu berbasis digital printing atau berbasis printing gitu kan, yang dia mengandalkan alat produksi dan komputer gitu kan, dan ada yang dia berbasis cetak manual atau sablon manual kayak gitu. Tapi kalau ke item produk sih biasa kita nyebutnya tuh custom souvenir kayak gitu. Jadi ini ya. custom souvenir dengan varian-varian yang berbeda-beda kayak gitu. Salah satunya ada gelas di sini, ada tulisannya TVRI, thank you ya Bang Wanul. Terus ada ini juga ada nih di piring ya. Iya, piring gitu buat. Terus bentar ya, aku berdiri dulu. Oke, terus ada yang gini gitu ya. Nah, ini kebutuhan untuk acara. Biasanya sih untuk kebutuhan acara dan promosi kayak gitu. Ada tumbler juga ya pemirsa. Yeah. Nih ada gambarnya, gambar burung atau gambar ikan gitu. Terus ada ilustrasi. Iya, ilustrasi. Ada pulpen juga, di pulpen juga bisa. Iya, hampir semua media nulis, sih kita bikin. Tulisan gitu. Biasa buat seminar. Buat seminar. Apalagi tuh Bang produknya? Itu ada tas ya? Ya, dia ada custom tote bag, ada jam gitu. Sebenarnya sih di luar dari ini sih kita ada item lain, cuma kita baru pindahin aja. Di luar ini apa lagi itemnya? Item dari luar ini tuh kita ngerjakan cetakan buat payung, kemudian topi, kemudian tadi jam tadi, kemudian ada plakat yang terbuat dari kayu, kan umumnya tuh terbuat dari akrilik. Akrilik ya? Ya, umumnya kan kayak gitu. Ini kita bisa buat dari kayu.
Oh, unik dong Ya, ya. itu Nggak bawa ya tapi ya? Iya itu tadi karena baru 2 mingguan kita pindahan, jadi nggak sempat ke semuanya bisa dicari barangnya gitu. baru Oke, pindahan. TPR tadi juga sempatnya cuma satu tadi Iya, bikin. iya. Oh ini kalau topi bisa ya? Ini pas banget topi aku polos nih, nanti boleh Yang dicetak custom ya. juga bisa Custom, gitu. custom muka aku bisa nggak bang? Bisa. Custom muka bisa ya? Iya, bisa. Oh, lucu Iya. dong ya. Iya unik loh ini. Mau full color atau apa bisa. Tapi kalau kita lihat di Kota Medan sendiri, ini gimana nih ngelihat industri digital printing bang? Kita sih mulai kan itu dari apa ya akhir 2014, efektifnya awal 2015. Memang di awal-awal kita mulai jalan itu mulai buka gitu kan, sudah ada atau sudah lumayan banyak yang ngebuka yang sejenis gitu. Cuman varian produk aja yang memang masih terfokus pada muk keramik ini. Tadinya pada saat itu gitu. Makanya kita sendiri sebenarnya berawal kan dari sablonan manual tadinya gitu, tidak fokus ke yang item souvenir, tapi yang berbasis sablon manual ke baju yang tadi kakak sebut tadi. Nah tapi makin kemari kan kita ngelihat ternyata permintaan untuk kebutuhan branding program atau acara gitu kan. Nah itu tidak hanya bergantung kepada kaos itu tadi gitu. Makanya akhirnya kita melihat dan nggak kita pungkiri, kita menjadikan Jawa atau Jakarta sebagai referensi gitu. Karena memang bahan baku kita juga sebagian besar tuh dari sana gitu. Nah kita pelajari ternyata ada item-item lain gitu kan yang bisa dicetak, yang bisa dijadiin souvenir untuk pendukung ke acara seperti itu. Ya udah pelan-pelan kita pelajarin sampai akhirnya menggali informasi supplying, kita ambil pemasok dari mana gitu, karena nggak sepenuhnya kita dapat pemasok yang ada di Medan, termasuk juga varian-varian produk yang nggak semuanya bisa dicetak dengan mesin gitu kan, tapi harus ditambahin teknik-teknik khusus, termasuk kayak piring ini gitu. Jadi nggak semua yang bermain custom souvenir seperti ini mereka juga bisa cetak di piring gitu kan, atau mereka belum tentu bisa cetak di media kayu, karena kalau untuk bisa dicetak media kayu dia harus punya skill tambahan lagi, mengerti tentang kayu, proses melamin, ya kayak ilmu mebel dikit kayak gitu lah. Berarti ada sesuatu yang unik nih pemirsa untuk bisnis yang Bang Wandul sendiri ya. Ya, Karena kurang memang lebih. ada beberapa skill tambahan yang dibubuhkan di dalam produk gitu ya. Nggak semena-mena kayak cuma dicetak dari mesin aja. Yeah. Contohnya tadi ya yang produk plakat dari kayu, Plakat dari sama kayu. yang di piring ini ya. Iya. Oke, sebelum kita lanjut, aku penasaran juga sama Bang Dedi. Bang Dedi, awal mulai ketemu sama Bang Wandul nih gimana nih ceritanya? Kok juga tertarik gitu ya untuk sama-sama bareng produksi yang namanya ini, digital printing ini? Pertamanya aku sih mahasiswa Kak di Medan. Oh, Adik-adik Iya, kelas yes, yes. Jadi kan butuh apalah kan Kerjaan gitu ya? kerjaan referensi-referensi ilmu kan gitu. Yes, yes. Ketemu Bang Wanol lah kan. Ya udah ikut-ikut sama dia. Seiringnya berjalan waktu tahu kayak gini-gini lah Kak. Printing apa segala sablonan. Kayak gitulah mungkin kalau pertama ketemu Bang Wanol kan gitu. Tapi backgroundnya apa nih pendidikannya? Aku sebenarnya teknik pertambangan Kak. Oh kan, nggak nyambung dong. Iya memang iya. Saya sendiri sospol Kak. Oh iya. Iya. Saya sospol USU. Oh gitu. Tapi tertariknya ke digital printing ini gimana? Emang punya skill bakat atau gimana? Kalau saya pribadi sih sebenarnya waktu zaman sekolah dulu gitu kan, SMA, SMP itu aktif di semacam sanggar seni kayak gitu. Jadi nggak pernah ini sih gitu, nggak pernah mikir yang bakal nanti mengarah kepada jatuhnya jadi semacam profesional jobnya kita kayak gitu kan. Kayak kayak gitu ya? hobi lah semacam itu. Nah pas kuliah kita ya biasa lah kan, mahasiswa kan biasa suka cari sampingan dan segala macam.
Nah, kita justru ngejadiin itu sebagai semacam ya sumber income-nya kita. Tapi kita nggak semacam ngebentuk pasar, kita cuman kayak sampein aja ke lingkungan kawan-kawannya kita gitu. Iya. Oh, awalnya kayak cuma sekedar aja gitu Iya, ya, tapi ternyata makin lama makin besar Iya, gitu ya. setelah selesai ya sih kita mikirnya gitu. Kok kita mau bikin apa nih ya gitu. Dulu kita jual ada yang beli, kalau kita istilahnya tambah invest yang lebih signifikan, ini kayaknya malah makin Maju besar nih. pasarnya kayak Oh, gitu. Oke, kalau gitu nih kita akan bahas lebih lanjut ya Oke, Kak. tentang digital printing ini bersama dengan Bang Wano dan juga Bang Dedi. Untuk pemirsa kita break dulu sejenak ya, tapi jangan kemana-mana karena kita breaknya sebentar aja. Kita tunggu teleponnya di 0811610386, jangan kemana-mana, tetap di Ekonomi Kreatif. Pemirsa masih di Ekonomi Kreatif dan kita masih bersama dengan Bang Wano dan juga Bang Dedi di sini yang punya usaha digital printing, dan tentunya tema kita hari ini masih membahas tentang geliat industri digital printing di Kota Medan. Nah, kali ini mungkin kita akan obrolin lagi ya tentang digital printing ini ya. Nah, Bang Dedi, kita tahu ya di mana-mana tuh banyak banget orang-orang yang buka usaha digital printing gitu ya. Gimana nih Bang Wanul menanggapi itu? Apakah ada apa ya kesulitan gitu dengan makin banyaknya orang yang buka usaha ini, atau kira-kira gimana? Kita sih melihat pertama gini ya, kompetisi atau persaingan itu justru berimpact positif bagi pelaku usaha gitu. Karena tanpa ada persaingan, berarti tidak ada tekanan gitu. Kalau tidak ada tekanan, ya justru kita akhirnya jadi kesannya tuh cenderung abai atau cenderung ngerasa aman gitu. Tapi ketika itu terjadi, persaingan itu terjadi, kita akhirnya mikir gitu kan, pesaing kita punya apa, kita punya atau enggak gitu. Pesaing kita bisa mengerjakan dalam waktu berapa lama, kita bisa mengerjakan dalam waktu berapa lama gitu. Sehingga posisinya ketika itu dihadapkan pada permintaan pelanggan gitu kan, kita bisa lebih menang gitu. Itu secara general ya gitu. Tapi sebenarnya sih kalau boleh dibilang ini kan proses cetaknya kan kayak saya sebutkan tadi di awal ke kakak, bahwasanya berbasis digital printing dan berbasis sablon manual gitu. Nah, custom shopper yang kita bikin ini sebenarnya niche market itu sebenarnya lebih spesifik lagi gitu. Maksudnya spesifik di mana? Ada kalau digital printing dipahami banyak orang, mungkin kan itu yang mengerjakan cetakan buat apa ya, spanduk, kemudian banner dan segala macam yang berhubungan dengan itu, custom brosur kayak gitu buat selebaran dan segala macam gitu. Yang tidak semua mereka bukan tidak bisa, tapi tidak menempatkan produk-produk custom shopper ini menjadi bagian dari main produk mereka gitu. Kalau misalnya ada itu sebagai support produk aja gitu. Nah, kalau kita justru custom shopper ini menjadi main produknya kita. Oh, produk utamanya ya. Iya, seperti itu gitu. Kalaupun misalnya ada semacam permintaan cetakan yang berbasis digital printing di luar dari custom souvenir, kita mengerjakan tapi tidak menjadi main produk kita. Misalnya untuk kebutuhan branding sebuah toko atau kafe, neon box apa seperti itu gitu. Iya. Nah, niche marketnya ini yang saya bilang kita tuh lebih spesifiknya itu adalah untuk kebutuhan acara dan promosi. Jadi mau acara apakah itu permintaan oleh swasta, perorangan gitu kan. Nah, itu bisa jadi misalnya untuk kekahan, untuk baby shower gitu kan. Jadi ada baby shower, kekahan, kemudian syukuran, lahiran gitu kan, ulang tahun orang tua di atas 60 tahun. Oh, itu ada juga ya? Ya, itu rutin kalau kita gitu. Wah. Rutin. Nah, itu yang dia perorangan gitu. Kemudian yang untuk kantor atau toko tuh kayak kantor tuh ada program, nanti misalnya launching program, kemudian ada semacam seminar, pelatihan. Makanya kita ngerjakan punya kampus, UIN ada, kayak guru besar juga, kayak misalnya kampus nanti ada semacam pengukuhan guru besar gitu. Jadi memang memang banyak digital printing di Kota Medan, tapi untuk yang memang benar-benar ke produk souvenir itu masih kurang ya? Iya, ada gitu kan, tapi bisa dihitung jari lah jari gitu. Ya? Oh, tidak kayak misalnya kita melihat
kayak persaingan bisnis kedai kopi misalnya. Kayak di kemana-mana di Medan kita akan ketemu kedai kopi, Kedai kopi, gitu. ya benar. Tapi Ya kan ada sesuatu yang unik di sana gitu ya. Iya, itu dia. Jadi semenjamurnya bisnis kayak kedai kopi gitu kan, atau kita bilang clothingan gitu kan. Nah, tapi di custom shopper ini bisa dibilang ya kalau dari yang saya kenal ya, sejauh yang saya tahu pemain atau pelaku usahanya gitu, itu di bawah 100 lah, di bawah 100 pelaku usaha gitu. Dan itu untuk sebesar Medan itu tergolong angka yang kecil kayak gitu. Oke, tapi menjadi apa ya, meskipun Mas ada beberapa orang juga, tapi bukan menjadi persaingan, malah menjadi apa ya, tuntutan untuk kita makin berkembang gitu ya. Iya, untuk sebesar Medan itu dengan kita yang ada, justru kita saling kolaborasi gitu. Oh gitu. Saya sering kolaborasi malah. Kalau misalnya banyak orderannya? Apakah itu banyak orderan atau misal kadang-kadang kendala teknis tuh pas kala produksi kita bermasalah gitu, kita kontak rekan kita yang juga punya bermain dengan produk yang sama gitu kan, nah bisa handle gitu. Iya, saling isi malah kolaborasi. Mantap. Tapi saya mau tanya sama Bang Deddy. Bang Deddy, untuk produksinya sendiri ini biasa satu hari itu bisa produksi berapa banyak sih? Paling minimal perharian tuh adalah 200 lah. 200 ya? Untuk harian. Itu ngerjain ada tim atau gimana? Iya, ada teman-teman juga di bagian produksi. Berapa orang kan. tuh? Untuk di produksi ada 2 orang juga, sama aku Itu bertiga sama lah. Abang juga, Ya. bertiga jadinya ya. Terus boleh nggak ceritain secara lisan proses pembuatan digital printingnya gimana? Oh, untuk yang mana ini Kak, kan beda-beda Salah proses satu untuk. contoh misal tumbler deh, tumbler. Nah, kalau tumbler kan ini kan sablon manual modelnya Kak. Tapi ada juga yang memang bagiannya untuk mesin UV dia kan. Coba yang mesin deh, karena kan kalau manual kan udah sering ya. Kalau untuk yang mesin dia Kak, yang komputer gitu. kalau untuk mesin kan sebenarnya lebih simpel karena kan mesin tinggal kita keluarkan desainnya aja, kita letak tumblernya, nanti kan otomatis dia keluarkan desainnya itu ke medianya itu kan tinggal gitu. ditempel gitu Iya. ya. Membaca data aja. Kalau yang unik tadi plakat dari kayu itu gimana? Itu biasanya tergantung dari pesanannya juga kan, mau modelnya kayak mana dari customernya kan. Misalnya dia ada semacam pilihan-pilihan lain atau kostum kayak gini ya kita kasih juga represi kita Kak. Tergantung diskusi juga lah sama apanya, ya udah nanti kita buat sendiri juga lah kayak mana apa mau customer tadi itu kan. Bentuknya misalnya kayak gitu. Bentuk kayunya tuh seperti Iya, apa ya, dia bisa dibentuk sesuai keinginan. Iya. Oh begitu, iya. Dan biasanya kalau udah produksi gini, kita bercerita awal mula dulu deh ya. Itu kan tahun 2014 kan, pasti ada sesuatu apa ya, pasang surutnya juga ya. Pasti. Itu awal mulanya tuh dulu gimana sih cara mempromosikan ini gitu, produk-produk ini hingga bisa dikenal banyak orang gitu Bang Ded? Kalau saya sendiri kan dari media sosial aja sih ya sebenarnya. Misalnya ada produk baru yang keluar, saya posting di media sosial saya gitu. Seperti itu aja kalau paling dari kawan-kawan lah. Ini ada produk ini baru keluar gitu. Kalau ada yang mau kontak ke aku aja gitu Dari aja mulut sih. ke mulut Iya. ya. Saya penasaran produksi paling besar itu berapa pieces Bang Wanul? Produksi, maksudnya yang pernah ada? Yang pernah ada, misalnya ada yang mesen order gelas sampai berapa pieces gitu. 10.000. 10.000? Iya. Itu apa? Muk aja 10.000. Muk 10.000? Untuk kampanye. Iya serius, memang iya. Iya ya? Ya ini aja masih deal-dealan mau bikin 5.000 gitu. Ini apalagi sebentar lagi. Iya. Kalau itu kayaknya langganan momen lah kira. Momen ya. Iya itu dia Kak. Jadi kalau untuk produksi, bahkan untuk kebutuhan yang pribadi aja perorangan tuh kayak kemarin siapa ya Pak Sinaga ya, itu buat orang mertuanya dia itu bikin 300 untuk satu item aja, untuk satu item gitu. Itu dari satu model lain dia bikin 100 gitu. Jadi untuk acara perorangan aja tuh rata-rata sih 100 piece gitu. Makanya kita kan perkiraan produksi itu dari mulai awal sampai barang itu standby tinggal diambil tuh 200 sampai 300 itu satu hari bisa gitu. Tapi kalau untuk teknisnya aja sih satu hari itu bisa kita maksimalkan ke 500 kayak gitu. Tergantung ala produksinya kita. Biasanya yang order dalam sebulan deh ya, ada berapa banyak sih orang yang order atau dalam satu hari deh?
Tergantung sih Pak, nggak nentu juga gitu Pak. Maksudnya nggak nentu nih bukan nggak nentu ada nggak ada, dia selalu ada. Cuman terkadang dia dalam satu hari mau sampai 5 kali permintaan dengan varian yang berbeda gitu, dan varian dan jumlah yang berbeda gitu. Tapi dalam satu hari itu kita bilang rata-rata 3 permintaan tuh ada. Tapi dari 3 permintaan ini, itu biasanya rata-rata 50 sampai ke 100 range-nya kayak gitu. Oke. Kebetulan kita terima satuan dan partai besar, jadi kadang-kadang kayak adik-adik mahasiswa buat tugas kuliahnya dia, atau gift buat anniversary, wisuda kayak gitu. Dia acara wisuda atau ulang tahun kawannya. Karena nggak semua juga pelaku custom souvenir digital printing ini yang bisa atau mau nerima satuan kayak gitu. Tapi abang mau ya dalam skala kecil ya? Bisa, Dari kita terima 50 satuan mau gitu. ya? Kalau yang memang dia Satuan satu buah, iya, artinya satu piece kayak satu gitu. piece gitu Iya, mau ya? Oh baik banget. iya, ya maksudnya karena kita bisa menyanggupin kayak gitu. Iya. Oke. Kita melihat itu sih sebagai apa ya, sebagai konteks promosi lah kayak gitu. Ini misalnya aku sebenarnya misalnya aku pengen nih, tertarik nih, aku juga pengen buka usaha digital printing gitu ya. Hal-hal apa sih yang aku butuhkan sehingga bisa buat usaha digital printing? Pertama kali itu apa yang harus kita butuhkan nih Bang Wanul? Nah, karena ini berbasis digital printing yang mengandalkan komputer gitu kan untuk membaca file gitu kan yang nantinya akan diteruskan ke alat produksi, sebelum ke alat produksi ke printernya dulu gitu. Nah, harus ini sih, kalau kita punya dana atau modal yang cukup buat meng-hire desain grafis gitu kan, ya oke, kita tinggal hire aja gitu. Tapi kalau enggak, minimal kita harus bisa skill desain. Wajib sih mutlak gitu. Skill desainnya, iyalah kalau nggak mau desain apa di Iya. produknya ya Maksudnya kan? artinya gini gitu, mau semahal apapun alat produksi kita, tapi kalau nggak ada objek yang akan dicetak apa gitu. Gimana ya Jadi kan? skillnya di situ dulu gitu. Kita bisa sendiri atau kita meng-hire orang yang bisa. Nah, seperti itu. Baru masuk ke alat produksi. Nah, kalau masalah lokasi itu nggak perlu dipikirkan yang harus kalau konvensional kan bisnis tuh kan harus di pinggir jalan tuh. Nah, kalau sekarang kan eranya digital tuh. Yang penting ada alat produksi gitu kan, kemudian ada bisa mengeksekusi desainnya, sudah bisa gitu. Bermain dengan budget yang minimal yang hanya bisa memproduksimu aja dulu pun itu sudah bisa dikomersilkan gitu. Kira-kira misalnya budget terminim yang bisa kita keluarkan berapa ya Bang? Misalnya mau buat muk nih gitu. Di bawah 5 juta juga bisa gitu. Iya ya? Iya, serius gitu. Jadi kita kasih gambaran sederhananya kayak alat produksi tuh kalau untuk printer namanya kan kita bilang itu printer sublimasi gitu. Itu harganya di bawah 2 juta sekitar 1,7. Kemudian alat produksi mesinnya itu nggak sampai 1 juta. Kita bilang lah 1 juta dan 1,7 itu 2,7 udah alat produksi itu. Udah. Tapi di luar dari PC ya, di luar dari PC dan laptop itu kita asumsikan sudah ada kira-kira kayak gitu. Nah, dan kemudian untuk kita bilang ruang produksi ya kita anggap aja dia di rumah misalnya di rumah ya? atau di kamarnya dia, intinya di rumah gitu kan. Udah, selanjutnya tinggal bahan baku. Bahan baku investasi di 1 juta sampai 1,5 juta juga udah bisa. Masih ada sisa berapa lagi tuh kalau 1,5 juta dari 2,5. Berarti ada 1 juta lagi buat kasnya dia gitu. Iya. Udah bisa gitu. Di bawah 5 juta tuh atau 5 juta lah mentok gitu. Nah, baru selanjutnya tinggal ini kan pengembangan. Jangan lupa budgetin buat iklan lah kayak gitu. Karena kalau kita mainnya itu online itu mutlak gitu. Kalau kita nggak buat budget iklan, kita harus punya skill digital marketing. Minimal di situ gitu. Jadi kita mau mainnya tuh lewat apa nih, dari sosial media, apakah Instagram, Facebook Ads, kemudian kalau sekarang ada aplikasi kan ada TikTok gitu kan, ada semacamnya sejenis itu juga. Bisa promosi di sana gitu ya. Kalau kita sih fokusnya di Google. Google Ads. Instagram ada tapi sebagai landing page aja. Yes. Website aja sih kita yang belum maksimalkan. Yes. Wah, sebenarnya mudah ya kalau misalnya kita mau aja gitu ya. Oke, sudah dibocorin nih gimana cara buka usaha untuk digital printing sama Bang Wanul ya. Nanti kita akan ngobrolin lagi tentang usaha ataupun industri digital printing ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ekonomi Kreatif.
Oke pemirsa, masih di Ekonomi Kreatif dan kita masih membahas tentang geliat industri digital printing di Kota Medan. Masih bersama dengan Bang Wanul dan juga Bang Dedi di sini ya. Dan kita bakal tanya-tanya lagi untuk pemirsa yang ingin berinteraktif boleh di 0811 6100 386. Oke, saya mau tanya sama Bang Wanul lagi nih. Bang Wanul, dari tahun 2014 kan ya usahanya ya? Iya. Berarti kan udah cukup Ya, lama lumayan, gitu ya. 8 tahun. Boleh tahu nggak sih apa sih kesulitan ataupun tantangan selama produksi selama ini? Oke. Jadi kita tuh di awal tuh kan pertama tuh apa ya? Tadinya pede gitu kan. Tadinya pede bahwasanya kita punya apa ya? Pasar yang memang sudah ada gitu kan, yang bakal terbilang rutin gitu kan, karena berkaitan dengan semacam apa ya, kita melihat custom souvenir ini tadinya sebagai sebuah hadiah. Nah jadi kita tuh selama kurang lebih 7-8 tuh sebenarnya ada semacam perubahan semacam apa ya, sudut pandang gitu kan, melihat custom souvenir kita ini sebenarnya lebih kemana gitu. Nah kenapa kita di awal tuh melihat sebagai hadiah, itu tujuannya kita berada di lingkungan apa ya, percetakan souvenir di kawasan Padang Bulan, yang mereka lebih spesifiknya pajak usu gitu, Iya. yang Di situ kan banyak banget tuh. iya, yang tadinya melihat pasarnya adalah mahasiswa gitu. Jadi dan umumnya yang mahasiswa ini ya mereka bikin itu buat souvenir hadiah kawan-kawannya. Iya. Tapi kan kalau yang nama hadiah kan itu kan jumlah atau kuantiti cetaknya itu kan dibilang kan kecil gitu, Iya. satuan gitu kan. Nah, jadi disitulah akhirnya apa namanya dibilang, kita bilang kita pede gitu, bahwasanya ya pasti setiap kampus itu pasti banyak Pasti ada mahasiswanya, orderan pasti ada. gitu ya. Nah itu yang menurut kita versi kita keliru, mungkin bukan keliru ya, tapi ternyata nggak tepat sama kita gitu, gitu kan. Ketika kita pindah di tahun kedua itu di kawasan Pancing, sekitar di sana banyak kampus, kita justru nggak dapat marketnya kayak gitu. Sempet ini ya, nggak ada Iya yang serius order gitu, ya? karena mereka nggak tahu produknya gitu. Nah di situ kita melihat fakta di lapangan pada saat itu, sekitar 2016 gitu kan, ya ternyata nggak semua apa ya, yang pada saat itu kita melihat bahwasanya area kampus adalah sebuah marketnya kita, ternyata nggak semua mahasiswa itu kenal sama produknya. Terus kita gimana ngejual sesuatu yang marketnya aja nggak kenal sama produknya kita gitu. Nah dari situlah akhirnya kita mulai ini ya, mulai semacam apa ya, mengevaluasi lah kayak gitu. Ini kira-kira problemnya apa gitu. Kita kan nggak bisa maksaan pasar. Oke, kita bisa ngebentuk pasar gitu. Tapi dibanding ngebentuk pasar dengan kita mencari pasar yang sebenarnya memang spesifik gitu kan. Nah ini kan kita melihat lebih efektif kita mencari pasar yang spesifik gitu. Jadinya berpindahlah ke souvenir gitu ya? Bukan masalah ke produknya gitu, tapi kita baru sadar bahwasanya sebenarnya market kita itu adalah justru gitu kan untuk permintaan-permintaan kuantiti besar. Oh, Yang gitu. justru didominasi pas pelanggannya kita, customer kita itu Yang pihak-pihak perusahaan, dari corporate kantor gitu ya, kayak dari gitu. kantor. Iya, Kantor, iya. perorangan, yang niche-nya itu acara gitu. Yes. Oke. Bang, paling rumit pengerjaan yang mana nih kalau misalnya selama produksi? Kalau untuk produksi paling rumit ngerjain Nggak ada ya? Gampang jahitan-jahitan ini paling enggak. Goodie bag. Oh, Yang goodie bag custom, ya, ya, yang custom. custom. Karena kan kita motong sendiri, tapi jahitnya kan paling kita kasih partner-partner lain lah kan gitu. Iya, ada sub vendor kayak gitu. Pernah nggak apa namanya kepikiran untuk ngajarin beberapa teman-teman ataupun buka kelas gitu supaya makin besar gitu, Bang Wano? Kalau kami sih masih mengedepankan apa ya, mengedepankan prinsip sosial sih sebenarnya. Konteks keilmuan dalam ininya ya, dalam praktik usahanya ya gitu kan. Makanya kemarin tuh ada beberapa kawan-kawan yang memang dia mau serius pingin buka gitu kan. Nah dia ya itu tadi gitu kan, pingin belajar ya kita bilang gitu kan, ya udah tinggal main aja ke workshop gitu, sehingga dia tahu fakta di lapangannya itu kayak mana.
Jadi dia bisa memilih dia mau mulai belajar tuh dari mananya dulu kayak gitu. Berarti emang open juga ya kalau misalnya Iya. orang mau datang ke workshop mau belajar it's Iya. okay gitu ya. Justru ada kawan yang sekarang ada ADN lah gitu kan. Dia masih kuliah sebenarnya di tahun terakhir di UIN. Di awal-awal itu dia justru nggak bisa menangani problem di proses cetak muknya dia ketika ada masalah, ada salah cetak dan segala macam gitu. Nah, kita nggak saling kenal gitu kan, dia kontak gitu. Ya udah saya bilang datang aja ke workshop dan segala macam. Nah, sekarang dia justru bisa dibilang tergolong besar lah dengan kita gitu. Maksudnya jadi sama padahal dia justru belajarnya di awal dari kita gitu. Oh, keren. Tapi Jadi kita ngerasa senang itu kan gitu kan dari tempat kita orang bisa jadi besar kayak gitu. wah, jadi ini IG-nya apa nih nama Oh, apanya? kalau di sosial Workshopnya? media workshop itu namanya Portal Kreatif STD. Portal Kreatif STD. Iya. Oh, kalau misalnya nanti mau minta ajaran juga boleh ya di sana. Boleh. Tapi kalau di Google biasanya kalau dicari kata kunci apa ya, cetak muk Medan atau sablon muk Medan, umumnya sih portal itu keluar. Kita tulis portal aja keluar ya kalau di Iya, cetak di muk Medan portal biasanya keluar googling di ya? Google. Iya, Oke. langsung ke lokasi kita, Bu. Ke depan apa lagi nih yang pengen dilakuin sama Bang Wanul? Ya kalau untuk plannya sebenarnya ya kita tuh kan tadi kita melihat bahwasanya di awal tuh yang menjadi souvenir itu kan hanya di muk aja gitu. Makanya kayak tumbler, kemudian kayak piring, kemudian kayak yang stainless, termasuk yang custom tote bag ini sebenarnya bisa dibilang dari 8 tahun itu mulai menjadi bagian dari produk itu sebenarnya baru 4 tahun terakhir ini gitu. Kita nggak kenal produk-produk yang saya sebutkan tadi itu dari awal gitu, karena kita nggak tahu sumber bahan bakunya gitu kan. Ya untuk khusus di produk sih plan ke depan sih berharap kita bisa ambil skala besar tapi bukan langsung dari Jakarta gitu, tapi dari pemasok luar kayak gitu. Jadi kalau Maksudnya pemasok luar gimana? ya umumnya barang-barang dari Cina. Oh, I see. Iya, jadi kita bisa sangat menang lah dalam selisih harga kalau misalnya kita bisa ambil gitu. kuantiti yang lumayan besar. Iya, kalau bisa pun sebenarnya ada di Medan sendiri ya. Kalau bisa biar juga bisa semakin murah sih kita pengennya gitu ya, Bang, bahan baku ya. Jadi tapi juga itu tadi nggak dari luar kota atau dari luar gitu ya. itu untuk stocking lah gitu. Baru ya kemudian dari alat produksi lah gitu kan, penambahan alat produksi yang akhirnya bisa masing-masing itu tidak bergantung, masing-masing item tidak bergantung sama item yang lain gitu. Jadi ketika quantity produk kayak misalnya tadinya alat produksi printer khusus sublimasi kita tambahin satu lagi ya ke depan paling nggak untuk alat produksi mesin heat press untuk baju itu bisa kita tambahin lagi. Tapi menjanjikan ya bisnisnya ya. Kita justru mikirnya itu tadi yang saya sampaikan ke kakak. Kalau menjanjikan itu pasti gitu. Tapi pertimbangannya apa? Kita niche-nya itu lebih spesifiknya itu adalah acara. Jadi selagi masih ada acara gitu kan. Pasti maka dong, masih ada acara dong. Iya gitu. Makanya gitu. Orang pasti ada nikahan, orang pasti ada bikin akikah, toko pasti bikin promosi. Pasti nggak akan habis-habis ya. Iya gitu. Jadi tergantung kita bisa nggak menjawab permintaan itu gitu. Makanya saya bilang dulu kami nggak bisa menjawab permintaan untuk custom tote bag, untuk tumbler, buat piring kayak gini buat gereja gitu kan. Kemudian yang tumbler stainless kita nggak bisa menjawab itu. Makanya Tapi sekarang udah bisa ya. Iya, ya kita bilang dulu bercandanya sama kawan-kawan tusuk gigi kalau agak lepes aja kita bisa sablon kayak gitu. Ini nggak terasa Bang udah di penghujung acara, sebenarnya masih banyak yang pengen diobrolin nih. Boleh ke Bang Dedi dulu nih. Bang Dedi apa nih pesan ataupun harapan ya ke depan terkait produksi Abang ataupun untuk para pelaku usaha di dunia industri digital printing? Ya saya pribadi sebenarnya kalau untuk workshop kita sendiri sama kayak Bang Wanol juga kan sama-sama sebagai saya supportingnya juga kan di workshop. Kalau untuk pelaku-pelaku usaha tetap semangat lah, semua pasti bisa kalau dijalani kan gitu. Amin. Oke, semangat juga ya Bang Dedi ya. Kalau Bang Wanol apa nih harapannya terhadap pelaku usaha industri digital printing di Kota Medan? Kita ya nyarankan yang mungkin dari yang pernah kita alami aja ya. Kita belajar hal baru dari yang apa yang kita tidak tahu gitu kan.
Dan itu justru ketidaktahuan itu tadi ngebuat kita menjadi lebih eksploratif gitu. Ya. Jadi ya kalau kita eksploratif gitu kan, ya itu akan menjadi semacam investasi baru sama kita. Kita tahu atau bertambah pengetahuan kita pada satu hal itu kan menjadi investasi sama kita. Makanya ketika kita melihat ada semacam apa ya, toko atau penggiat yang lain yang bisa mengerjakan item yang kita nggak bisa gitu kan, ya kita bukan langsung berpikir aduh kita nggak bisa terima itu gitu, kita harus pastikan 2 tahun lagi, setahun lagi kita bisa mengerjakan itu Yes. gitu. Harus bisa eksplor dan juga berani ya, Iya, Bang? eksploratif Yes. lah kayak gitu. Oke, kalau gitu terima kasih Bang Wando. Ya, sama-sama. Terima kasih Bang Nedi sudah hadir bersama kita di sini, sudah sharing ya. Dan terima kasih juga untuk pemirsa TVRI yang sudah menyaksikan Ekonomi Kreatif. Kalau gitu saya Gina Febriona pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.